Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian kali ini kita mengkaji tentang mengenal diri. Karena ada ungkapan para ulama sufi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia pasti mengenal Tuhannya. Artinya untuk mengenal Allah, bagi kita dianjurkan harus mengenal dulu tentang diri kita, siapa kita yang sebenarnya. Karena waman jahila nafsa faqad ajhala rabbah. Siapa yang tidak tahu tentang dirinya, jahil dengan dirinya, maka dia lebih jahil, lebih tidak tahu tentang Allah. Sementara mengenal Allah sangat wajib. Oleh karenanya dari sini konsep ini perlu saya bahas, bahwa salah satu metode untuk mengenal diri harus kita merasakan, harus kita sadar bahwa hakikat manusia itu adalah papa atau tidak memiliki apa-apa. Kekuatan yang kita rasakan, penglihatan yang kita rasakan, pendengaran yang kita rasakan ada pada kita. Segala panca indera yang seolah terasa bagi kita, harus kita tahu itu bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kita tidak punya pendengaran, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, tidak bisa semuanya. Termasuk merasakannya, kita merasa itu bukan milik kita. Kita merasa karena diberi Allah perasaan, merasakan kita. Jadi hakikat manusia tidak punya apa-apa, itu hakikat kita. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, tidak punya perasaan, tidak punya kekuatan, maka nampak di situ dia akan kenal bahwa kekuatan yang ada bagi dia, pendengaran yang ada bagi dia, penglihatan yang ada bagi kita, itu adalah milik Allah. Disitulah dia kenal Allah. Dengan dia kenal dirinya tidak punya apa-apa, maka segala apa yang ada bagi dia, bukti bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah disebut dengan lebur dirinya, panah dirinya, hilang dirinya. Orang yang panah dengan dirinya adalah orang yang tidak merasa penting tentang dirinya. Dia tidak sibuk dengan dirinya. Yang dia sibuk, yang dia penting ketika itu adalah nampak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendengar dengan pendengaran yang diperdengarkan Allah. Ketika dia melihat dengan penglihatan Allah. Ketika dia alim dengan alim yang dialimkan Allah. Dan ketika dia merasakan sesuatu, merasakan dengan rasa yang diberi rasa oleh Allah. Adapun dia tidak punya apa-apa. Disinilah dalil daripada Al-Quran, la haula wa la quwata illa billah. Itu makna daripada ayat tentang la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, semua adalah atas kehendak Allah. Bagaimana cara mengamalkannya? Banyak orang hanya menghafalnya di dalam ucapannya, tapi cara mengamalkan bagaimana? Dengan rasa seperti ini. Oleh karenanya dengan konsep ini dihayati, dengan cara amalan ini dirasakannya, maka dia akan merasakan bahwa dia bukan siapa-siapa, tapi dia hanyalah bagaikan sebuah boneka yang dimiliki oleh pemilik boneka. Dikendalikan segala aktivitas boneka oleh pengendali boneka. Itulah insan, bagaikan bonekanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu tidak akan berpegang kepada sesuatu. Tapi orang yang jahil dengan dirinya, tidak tahu dengan dirinya, dia masih banyak bersandar kepada amal, bersandar kepada sesuatu. Karenanya itu salah satu ciri orang yang bersandar kepada sesuatu yang pada kebanyakan manusia. Itu jelas, itu telah tertulis di dalam sebuah kitab Al-Hikam karya oleh Syekh Ibnu Athaillah. Dijelaskan bahwasanya wa min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Ciri-ciri orang yang terlalu bersandar kepada sesuatu, bersandar kepada amal, putus asa, putus harapan, kurang harapan ketika terjadi kegagalan. Nah inilah
Orang yang jahil dengan dirinya, masih bersandar kepada amalan, bangga ketika terdapat keberhasilan, kecewa ketika terdapat sebuah kegagalan. Nah, dia sombong dengan keberhasilan dia dan dia kecewa dengan kegagalan dia. Itu orang bersandar. Makanya dibagi di dalam kitab Al-Hikam itu terbagi 3 derajat insan dalam menghayati cara mengenal diri. Ada orang yang berpegang kepada amal seperti tadi. Tingkatan pertama yaitu orang yang bersandar kepada amal dengan cara kecewa ketika terjadi kegagalan dan sombong bangga ketika terjadi keberhasilan. Ini tingkat pertama. Bersandar kepada amal yang sangat jahil ini, sangat jahil. Tingkatan kedua masih bersandar kepada amal tapi sudah mengenal Allah. Artinya orang yang bersandar kepada amal tingkatan kedua, dia bersyukur kepada Allah ketika terdapat keberhasilan perbuatannya yang dia tahu, dan dia berlindung kepada Allah ketika terjadi kegagalan di dalam perbuatan yang dia rasakan. Dia merasakan perbuatan dia juga, tapi perbuatan dia ketika dia berhasil, dia ingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan ketika gagal dia ingat Allah, berlindung kepada Allah. Ini tingkatan kedua, sudah bagus ini. Dia sudah mengenal Allah, namun masih berpegang kepada amalan dia. Dia masih merasakan ada kekuatan, dia masih merasakan ada upaya di dalam dirinya. Tingkatan yang ketiga, inilah orang yang sangat arif dirinya tentang Allah. Yaitu tingkatan yang ketiga adalah orang yang tidak pernah merasakan ada perbuatan di dalam dirinya. Meskipun dia bekerja, berusaha, usaha yang dilakukan itu dia tahu bukan usahanya sendiri, tapi sejak dia berniat, berpikir, bekerja hingga dia melakukan usaha itu, sudah berawal dia tahu itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah niatkan dia, maka dia berniat. Ketika Allah jadikan dia bekerja, maka dia bekerja. Maka dia sadar sejak dia niat sehingga dia bekerja dengan apa yang nampak secara syariat, dia tahu itu adalah kendali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika itu, ketika dia berhasil, tidak ada rasa bangga. Ketika dia gagal, tidak ada kecewa. Kenapa? Karena gagal dan berhasil, sebelumnya dia sudah tahu itu adalah kehendak Allah. Sama kedudukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Kita tidak punya perbuatan. Perbuatan yang apa bagi kita? Hanya lahiriah kita berbuat, hanya zahiriah kita berbuat. Hakikatnya Allah yang berbuat perbuatan yang kita perbuat itu. Itulah disebutkan alimnya seseorang, alim dengan alim yang dialimkan oleh Allah. Beribadahnya seseorang, beribadah dengan ibadah yang diibadahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mengenalnya seseorang kepada Allah, mengenal dengan pengenalan yang diperkenalkan oleh Allah. Adapun kita tidak punya apa-apa. Hakikat insan adalah apa? Jadi peran insan, peran manusia, peran kita adalah sebagai sebuah boneka, yang membuktikan bahwa di balik boneka ada dalang, ada pengendali, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peran insan adalah pembuktian adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebuah bonekanya Allah. Nah, inilah manusia seperti bayang-bayang yang dimiliki, bayang-bayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita cerna ini, insya Allah sifat keangkuhan akan hilang kalau kita sudah tahu semua Allah. Kita untuk meleburkan diri, meleburkan keangkuhan, meleburkan kesombongan, segala penyakit hati ini dengan cara cernalah, rasakan, hayati cara mengamalkan tauhid hakikat, agar kita karam ke dalam lautan tauhid ini, kita panah dirinya, lebur diri kita, nampak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara mengenal diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.